Oke, untuk paparan berikutnya, hadirin yang kami hormati. Selanjutnya untuk proyek dilanjutkan oleh Mbak Adu. Silahkan Mbak Dwi. Terima kasih banyak Mbak Sinta. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, baik yang hadir di Zoom maupun yang peserta webinar sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka tahap 2. Di sini saya akan memberikan gambaran secara umum terkait bagaimana pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Izin share screen Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke pengenalan dan pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila itu seperti apa, mungkin perlu kita mengetahui apa sih pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini penting. Perlu kita semua ketahui dasar dari kenapa ini kita kembangkan, kita tetapkan dalam kurikulum Merdeka. Jadi sejak beberapa dekade terakhir ini pendidik dan praktisi pendidikan di dunia mulai menyadari bahwa dengan mempelajari hal-hal di luar kelas itu dapat membantu siswa dalam memahami bahwa belajar di satuan pendidikan mengalami keterkaitan atau hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Namun jauh sebelum pendidik dan praktisi pendidikan menyadari hal itu sudah disampaikan juga oleh Ki Hajar Dewantara dalam statementnya bahwa didik anak-anak itu perlu didekatkan hidupnya kepada kehidupan lebih ke konteks lingkungannya, sehingga dengan begitu mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja, akan tetapi juga dapat mengalami sendiri, kemudian tidak bisa dengan lingkungannya. Sehingga proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus untuk belajar dari proyek ini. Peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti-radikalisme, kemudian kesehatan mental, budaya wirausaha dan teknologi, serta kehidupan berdemokrasi, sehingga peserta didik nantinya dapat melakukan aksinya dalam menjawab isu-isu tersebut. Dengan adanya proyek ini diharapkan dapat menginspirasi peserta didik untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Dan harapannya dengan adanya proyek ini bisa menjadi sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ini adalah gambaran umum pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana proyek ini merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek. Untuk proyek itu sendiri seperti apa? Tadi sudah disinggung di pembukaan dan pengarahan umum, perlu menjelaskan lebih lanjut apa itu terkait proyek pembelajaran berbasis proyek. Kemudian proyek penguatan profil Pancasila ini dirancang untuk menguatkan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana pelaksanaannya dilakukan secara fleksibel, baik dari segi muatan, kegiatan, serta waktu pelaksanaannya. Dan proyek ini dirancang terpisah dari intrakurikuler, di mana tujuan muatan kegiatan pembelajaran proyek ini tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi intrakurikuler. Jadi proyek karena arah capaian tidak lagi ke materi pembelajaran di intra, tapi lebih ke
penguatan elemen dan sub-elemen dari dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat atau dunia kerja, karena ini di SMK diharapkan bisa melibatkan dunia kerja dalam merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana ada 4 prinsip utama dalam proyek ini, yaitu holistik, kontekstual, berpusat. Holistik ini bermakna secara utuh dan menyeluruh, sehingga dalam konteks perancangan profil pelajar Pancasila ini dapat mendorong satuan pendidikan, baik pendidik maupun peserta didik, dalam menelaah sebuah tema secara utuh dan menyeluruh, serta melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami isu secara mendalam. Jadi diharapkan memang dengan tema proyek ini menjadi wadah yang dapat menghimpun beragam mata pelajaran, namun lebih meleburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Kemudian untuk yang prinsip kedua yaitu prinsip kontekstual. Prinsip kontekstual ini berkaitan dengan upaya mendasar yang mendasarkan kegiatan pelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Sehingga prinsip ini mendorong peserta didik dan pendidik untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar sebagai bahan utama pembelajaran. Jadi memang diharapkan peserta didik belajar dari konteks yang ada di lingkungannya dan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu berpusat pada peserta didik. Prinsip ini dikaitkan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi sumber pembelajaran yang aktif dalam mengelola proses belajarnya secara mandiri, termasuk memiliki kesempatan dalam memilih dan mengusulkan topik proyek. Jadi pada penyusunan proyek ini diharapkan peserta didik juga berperan dalam merencanakan dan memilih topik-topik yang akan mereka laksanakan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian prinsip yang keempat adalah eksploratif. Prinsip eksploratif ini berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri, sehingga dengan proyek ini tidak berada dalam struktur intrakurikuler yang dengan berbagai skema formal pengaturan mata pelajaran. Oleh karena itu, proyek ini memiliki area eksploratif yang lebih luas dari segi jangkauan materi, alokasi waktu, serta penyesuaian dengan tujuan pembelajaran. Jadi itu di 4 prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bisa dirasakan oleh satuan pendidikan, pendidik maupun peserta didik. Poin-poin ini tidak perlu saya jelaskan lebih detail, akan oleh pendidikan berarti proyek yang sudah dilaksanakan berhasil. Kemudian ini beberapa peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana peran-peran ini dapat dioptimalkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan satuan pendidikan. Kepala Satuan Pendidikan ini memiliki peran untuk membentuk tim proyek dan turut merencanakan proyek. Kemudian dapat mendampingi jalannya proyek, membangun komunikasi untuk kolaborasi antara orang tua peserta didik, warga satuan pendidikan, dan narasumber pengayaan proyek seperti masyarakat, komunitas, universitas, praktisi, dan sebagainya. Kemudian satuan pendidikan diharapkan mampu mengembangkan komunitas praktisi di pendidikan untuk meningkatkan kompetensi pendidik yang berkelanjutan, kemudian melakukan coaching secara berkala bagi pendidik, kemudian merencanakan dan melaksanakan, merefleksikan, serta mengevaluasi pengembangan aktivitas dan assessment project yang berpusat pada peserta didik.
Kemudian peran pendidik itu sendiri adalah ini terutama untuk pendidik yang menjadi tim fasilitator project ya Bapak Ibu. Karena tidak semua pendidik akan menjadi tim fasilitator project pada satu tema, jadi mungkin bergiliran untuk tema berikutnya. Jadi untuk peran tim fasilitator project adalah merencanakan project itu sendiri, kemudian menjadi fasilitator dan pendamping, serta menjadi supervisi dan konsultan, serta memori untuk memandu peserta didik dalam berbagai aktivitas diskusi. Kemudian peran dari peserta didik itu sendiri mulai dari mengasah komitmen untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disepakati dan mengembangkan kemandirian untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki. Dan yang terakhir, diharapkan peserta didik melakukan refleksi secara konsisten dan berkelanjutan untuk memahami potensi diri dan mengoptimalkan kemampuan. Kemudian peran dinas pendidikan provinsi, kabupaten, kota diharapkan bisa memastikan tersedianya sumber daya, sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk pelaksanaan kegiatan proyek. Kemudian juga memberikan dukungan untuk peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga pendidikan secara berkelanjutan. Kemudian memastikan hasil asesmen akan digunakan sebagai umpan balik dalam pelaksanaan proyek. Kemudian memastikan keterlibatan dan sinergi antar pemangku kepentingan bisa berjalan untuk mendukung pelaksanaan proyek. Kemudian mengawasi apakah proyek sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian di sini juga disampaikan peran pengawas. Diharapkan di sini pengawas tidak lagi melihat dari dokumen-dokumen, tapi lebih ke memberikan pendampingan dan pembinaan pada satuan pendidikan dengan strategi coaching atau komunikasi yang memberdayakan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki satuan pendidikan. Di sini ada beberapa contoh pertanyaan untuk komunikasi atau coaching yang bisa diberikan oleh pengawas kepada satuan pendidikan atau tim fasilitator proyek. Mulai dari apa harapan atau tujuan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan, bagaimana kondisi kesiapan saat ini, apakah sumber daya yang ada sudah bisa dioptimalkan untuk melaksanakan proyek, dan apa saja dimensi profil pelajar Pancasila yang perlu ditekan, bagaimana mengidentifikasi isu-isu yang relevan untuk dikembangkan menjadi tema proyek, kemudian apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan, kemudian memberikan solusi terhadap tantangan dan permasalahan mungkin dihadapi oleh satuan pendidikan dan pendidik dalam melaksanakan proyek ini. Kemudian peran kedua yaitu memberikan informasi terbaru berkaitan dengan kebijakan pendidikan khususnya yang berhubungan dengan kurikulum dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian memberikan bantuan ketika satuan pendidikan tersebut mengalami kendala dalam menjalankan proyek, menghubungkan sekolah dengan mitra di luar sekolah yang dapat mendukung pelaksanaan proyek. Untuk yang poin keempat ini masih opsional, jadi peran utama pengawas ada di 3 tadi. Jadi diharapkan tidak lagi lebih ke pemeriksaan dokumen, tapi lebih memberikan pendampingan, informasi terbaru, dan memberikan bantuan ke satuan pendidikan dan pendidik mengalami kendala. Komite sekolah itu sendiri berperan dalam memberikan dukungan terkait pelaksanaan proyek di satuan pendidikan, sedangkan masyarakat, orang tua, serta peserta didik atau mitra berperan menjadi sumber belajar yang bermakna. Jadi memang diharapkan proyek ini melibatkan masyarakat, orang tua ataupun mitra, tadi seperti yang sudah disampaikan di awal, bisa melibatkan universitas ataupun komite pelaksana di lingkungan masyarakat sebagai narasumber sehingga menjadi sumber belajar yang bermakna bagi peserta didik. Kemudian dapat juga membantu menemukan atau mengidentifikasi isu atau masalah yang ada serta memberikan informasi sebagai narasumber terkait isu-isu tersebut. Dan yang terakhir memberikan dukungan pendampingan khususnya dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di luar lingkungan satuan pendidikan. Jadi memang diharapkan proyek ini memberikan banyak ruang bagi siswa untuk belajar di lingkungan sekitar. Jadi tidak lagi
berfokus pada aktivitas di dalam sekolah. Kemudian ada 5 alur perencanaan proyek, di mana perencanaan ini sebenarnya bisa dikembangkan lebih lanjut oleh satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan tersebut. Perencanaan proyek dimulai dengan membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini kepala satuan pendidikan menyusun tim fasilitator dan melaksanakan kegiatan proyek untuk seluruh kelas. Jadi tim fasilitator proyek ini ada dalam satu jenjang yang bisa melaksanakan kegiatan proyek untuk ke seluruh kelas. Kemudian langkah berikutnya lakukan identifikasi kesiapan satuan pendidikan. Jadi kepala satuan pendidikan bersama tim fasilitator melakukan refleksi dan menentukan tingkat kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan proyek tersebut. Apa sumber daya yang tersedia sudah memadai, tema apa yang relevan, itu nanti terhitung dengan kesiapan satuan itu sendiri. Kemudian berikutnya dimensi tema alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini tim fasilitator menentukan fokus dimensi pelajar Pancasila dan proyek serta merancang jumlah proyek beserta alokasi waktunya. Dimensi dan tema dipilih berdasarkan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan. Kemudian langkah berikutnya menyusun modul proyek. Modul proyek ini sendiri tidak menyusun langsung ya Bapak Ibu, tapi bisa mengadaptasi atau adopsi dari contoh yang kita buat. Meskipun yang di SMK belum ada contoh spesifik untuk SMK, tapi bisa mengadaptasi dari yang SMK, mungkin nanti bisa disesuaikan dengan SMK dan memasukkan teknologi-teknologi yang sudah dikembangkan di SMK. Kemudian di sini untuk menyusun fasilitator menyusun modul proyek sesuai dengan tingkat kesiapan pendidikan dengan tahapan umum, yaitu menentukan subelemen proyek, mengembangkan topik, alur dan durasi proyek serta mengembangkan aktivitas serta asesmen proyek. Kemudian langkah berikutnya itu merancang strategi pelaporan hasil proyek. Di sini tim fasilitator merencanakan strategi pengolahan dan pelaporan hasilnya akan seperti apa. Untuk langkah 1 dan 2 nanti Bapak Ibu bisa pelajari dalam panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang saat ini kita temukan. Mungkin akan di-launching di bulan Mei. Dan saat ini kita mungkin langsung masuk ke penentuan dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek. Jadi untuk dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu bisa unduh di laman kurikulum.kemdikbud.co.id pada keputusan PSKP nomor 09 tahun 2022 tentang dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Di mana masing-masing itulah yang menjadi tujuan dari proyek itu sendiri. Penyusunan proyek itu tujuannya diturunkan dari deskripsi subelemen dari profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini ada yang ternyata tidak subelemennya, tapi nanti akan ada alur fase pada elemen berbagi ini. Jadi nanti yang deskripsi alur pada masing-masing fase. Kemudian tema proyek mulai dari SD, SMA, dan SMK itu ada 8. Namun yang untuk SMK yang menjadi tema pilihan adalah tema 1 sampai tema 6. Sedangkan tema 7 ini bukan menjadi tema pilihan di SMK karena di dalam MK sudah ada proyek kreatif dan wirausahaan sehingga tidak perlu lagi memilih di tema 7. Sedangkan tema 8 kebekerjaan ini merupakan tema wajib yang dipilih di proyek di SK. Jadi di SMK ini memilih minimal tema per tahun dengan tema kebekerjaan ini sebagai tema wajib.
Kemudian sekolah setelah menentukan temanya dapat mengembangkan di topik tersendiri untuk setiap kelas dan angkatannya. Di sini penentuan tema dan topik spesifik sesuai dengan tahapan satuan pendidikan. Jadi pada tahap awal, satuan pendidikan menentukan 2 tema yang sama untuk setiap pendidikan, di mana satuan pendidikan sendiri yang akan menentukan tema dan topik dari proyek. Ketika dalam tahapan berkembang, satuan pendidikan menentukan 3-5 tema pilihan yang dapat dipilih, kemudian satuan yang paralel dan pendidikan akan beberapa tema topik proyek dipilih oleh peserta didik. Jadi pada saat tahap berkembang ini, satuan pendidikan menyiapkan beberapa tema untuk dipilih oleh peserta didik. Sedang pada tahap lanjutan, satuan pendidikan menentukan 2 tema, namun peserta didik dapat mendiskusikan tema dan topik proyek dengan bimbingan pendidik. Jadi di sini sudah memberikan kebebasan peserta didik untuk diskusikan tema dan topik proyek yang akan kita pilih. Berikutnya merancang alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Langkah pertama merancang alokasi waktu proyek dengan melakukan identifikasi jumlah jam proyek yang dimiliki di setiap kelas. Hal ini sudah tertuang dalam Kemendikbudristek nomor 6 tentang penerapan kurikulum dan pemulihan pembelajaran. Berikut ini beberapa alokasi jam proyek SMK untuk kelas 10 ada 288 JP, di SMK kelas 11 144 JP, SMK kelas 12 36 JP, sedangkan SMK kelas 12 4 tahun 144 JP. Dan di SMK kelas 13-nya tidak ada karena memang di kelas 13 lebih fokus ke PKL. Di sini pelaksanaan proyek, jadi ada beberapa opsi. Ini opsi yang kita sampaikan, Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri jika memang memiliki opsi-opsi lain dari yang sudah kita sampaikan ini. Jadi yang pertama dapat menentukan 1 hari dalam seminggu untuk pelaksanaan proyek. Misalkan di sini dipilih di hari Jumat, kita seluruh kelas setiap hari Jumat melakukan proyek penguatan profil Pancasila. Atau di opsi kedua dengan mengalokasikan 1-2 jam pelajaran di akhir khusus untuk melaksanakan proyek. Jadi bisa digunakan untuk mengeksplorasi di sekitar satuan pendidikan sebelum peserta didik tersebut pulang. Kemudian yang ketiga bisa mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan tema dalam 1 periode waktu. Misalkan 2 minggu atau 1 bulan, ini juga tergantung jumlah tatap muka proyeknya seperti apa, di mana satuan pendidikan berkolaborasi mengajarkan proyek di setiap hari selama durasi waktu yang ditentukan. Jadi itu tadi 3 opsi pelaksanaan proyek di penjadwalan proyek di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian masuk ke penyusunan modul proyek. Modul proyek itu sendiri merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta assessment, di mana modul ini dibutuhkan untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini pemerintah sudah menyediakan beragam contoh modul proyek dari fase dan tema yang berbeda untuk membantu pendidik yang membutuhkan referensi atau inspirasi. Jadi ada beberapa modul proyek yang sudah dikembangkan, itu bisa menjadi referensi dan inspirasi bagi Bapak Ibu guru di SMK, jadi dapat mengadopsi adaptasi dari contoh modul proyek yang sudah ada untuk disesuaikan dengan kekhususan yang ada di SMK. Kemudian ini beberapa komponen modul proyek, ada profil modul. Profil modul ini hanya menceritakan berisi terkait tema dan topik atau tujuan modul, serta fase atau jenjang dan sasarannya, serta durasi atau lamanya proyek tersebut dilakukan. Kemudian yang kedua ada tujuan, di mana di sini melakukan pemetaan dimensi, elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan dari proyek. Kemudian ada rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi sesuai dengan fase peserta didik. Berikutnya
diharap ada komponen aktivitas yang menggambarkan alur aktivitas proyek secara umum dan menjelaskan detail tahapan kegiatan dan asesmennya. Kemudian yang terakhir assessment, di mana ini berupa instrumen pengolahan hasil assessment untuk menyimpulkan pencapaian proyek. Namun tim fasilitator proyek memiliki kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul proyek untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik. Jadi ini komponen-komponen ini bisa disesuaikan dengan tujuan pendidikan, kondisi sekolah dan kebutuhan satuan pendidikan. Namun modul ini juga dapat diperkaya dengan menambahkan beberapa komponen berikut. Jadi deskripsi singkat proyek. Terkait proyek ini terkait apa, kenapa proyek ini penting, itu bisa juga disampaikan, namun ini bukan suatu komponen yang wajib. Kemudian adanya pertanyaan pemantik untuk memancing diskusi. Ini sih hanya untuk mempermudah kita dalam melakukan diskusi dengan siswa. Jadi jika memang ada, silakan ditambahkan, namun tidak harus. Kemudian alat dan bahan serta media. Ini hanya untuk memberikan kita memberikan arahan kesiapan dari sarana dan prasarana dalam melaksanakan proyek, kemudian referensi pendukung. Jadi ini komponen ini merupakan komponen yang bukan wajibnya, namun bisa Bapak Ibu tambahkan dalam modul proyek. Kemudian tahapan pengembangan modul proyek sendiri, tahap awal bisa menggunakan modul proyek yang sudah tersedia. Jadi melakukan adaptasi modul sesuai dengan kondisi sekolah. Jadi mungkin contoh yang ada belum ada untuk SMK, tapi Bapak Ibu bisa melakukan adaptasi modul, contoh modul yang sudah disiapkan untuk disesuaikan dengan kondisi di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian pada tahap berkembang menggunakan modul proyek yang sudah tersedia, namun dengan melakukan modifikasi di beberapa bagian modul, baik dari topik, tujuan, aktivitas maupun asesmennya, sehingga lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Kemudian pada tahap lanjutan, mulai dapat merancang modul proyek secara mandiri, di mana dengan melakukan penyusunan modul proyek dari tahapan pemilihan tema dan tujuan hingga pengembangan aktivitas dan asesmennya secara mandiri. Di sini salah satu contoh alur aktivitas dan asesmen proyek di SMK. Namun ini kita sebut sebagai contoh, mungkin terlihat kompleks. Ada contoh sederhananya juga di jenjang yang lain, itu nanti Bapak Ibu bisa pelajari di panduan yang kita kembangkan. Ini mulai dari tahap pengantar, di mana peserta didik mengenali dan membangun kesadaran terhadap isu dan membangun kerjasama dalam meraih kesuksesan. Kemudian ada tahap eksplorasi, di sini mengkontekstualisasikan masalah kerjasama di tempat terdekat. Ini salah satu contohnya. Kemudian di tahap performa, bersama-sama mewujudkan kerjasama melalui kegiatan outbound. Tahapan pengembangan bisa dengan menuntaskan proses dan berbagi karya, evaluasi dan refleksi, serta menyusun langkah strategis. Ini salah satu contoh alur aktivitas dan assessment project di SMK. Jika untuk tema kepekerjaan dengan topik membangun kerjasama meraih sukses, dan untuk alokasi waktunya ini dihitungkan sebagai 18 JP. Kemudian dimensi yang disasar adalah berkepentingan global, gotong royong, berkenalar kritis dan kreatif. Jadi memang tidak harus semua dimensi masuk dalam proyek, tapi kita bisa pilih dimensi yang memang dekat dengan tema atau topik yang dituju. Kemudian berikut deskripsi subelemen yang disasar yang menjadi tujuan dari proyek itu sendiri. Kemudian kita masuk ke asesmen proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada beberapa peran asesmen formatif dan sumatif dalam proyek. Asesmen formatif ini sendiri bisa dilakukan di awal dan maupun dilakukan ketika proses proyek itu berlangsung, dan untuk asesmen sumatif otomatis dilakukan di akhir rangkaian aktivitas proyek. Untuk bentuk asesmennya bisa berupa rubrik, umpan balik, baik secara lisan maupun tertulis, kemudian bisa berupa observasi, diskusi, presentasi, jurnal, refleksi, esai, dan sebagainya. Jadi walaupun di sini ada beberapa output, misalkan jurnal, tapi yang kita nilai adalah aktivitas dalam mereka berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan dan membentuk jurnal tersebut.
Kemudian beberapa manfaat, asesmen formatif dan sumatif dalam pelaksanaan proyek itu sendiri. Mungkin tidak perlu saya bacakan satu-satu. Kemudian di sini contoh format rapor proyek. Jadi lagi-lagi yang kita nilai di sini adalah alur deskripsi fase pada masing-masing subelemen dari dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi pada bagian awal rapor proyek itu ada identitas peserta didik, kemudian deskripsi dari tema atau topik yang dikembangkan. Jadi ada misalkan di sini ada 2 proyek, berarti ini contohnya di SMA ya Bapak Ibu. Jadi misalkan di sini 2 proyek, berarti proyek 1 ini deskripsinya apa, ini tertulis di sini. Jadi ini deskripsi proyeknya, kemudian di sini baru penilaian dari subelemen profil pelajar Pancasila. Apakah pada subelemen ini mulai berkembang, sudah berkembang atau berkembang sesuai harapan. Jadi ini penilaian Bapak Ibu terhadap proses atau aktivitas yang dilakukan selama proyek itu berlangsung. Kemudian di sini catatan proses secara keseluruhan, ini yang mendeskripsikan secara umum apa yang sudah dicapai peserta didik. Jadi di sini misalkan apa yang sudah bisa, apa yang dilakukan Didi dalam melaksanakan proyek itu, dan penilaian guru terhadap proses yang dilakukan oleh peserta didik itu dituangkan dalam catatan proses. Begitu untuk tema 1 dan tema yang kedua. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk proyek pengenalan dan perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berikut saya serahkan kembali kepada moderator Mbak Laila, silahkan. SMK bisa, SMK hebat.